Apakah saudara mengetahui siapa yang melakukan atau memimpin rapat pada saat tanggal 7 tersebut? Informasi dari yang berkembang dan memang berdasarkan fakta memang Pak Sorena. Apakah pada saat saudara datang ke rapat tersebut sempat bertemu atau ngobrol dengan terdakwa? Sebagaimana biasa, sebagaimana rapat. Kemudian, apakah saudara mengetahui bagaimana proses setelah rapat tanggal 7 tersebut hingga akhirnya perubahan tersebut, perubahan kenaikan tunjangan tersebut disetujui dan diberikan? Ya, yang memang saya ketahui, yang saya lihat dokumennya adalah yang berupa hasil KJPP yang berupa bundel. Oke, yang berupa bundel saja. Prosesnya, yang saya tanyakan prosesnya. Tidak ikut. Jadi setelah itu rapat data tujuh nanti saya sebutkan mungkin yang lain yang saya tahu kemudian entah berapa hari sudah muncul bundel. Kemudian proses pengajuan tahapan ke jenjang yang lebih tingginya lah, kalau misalkan dilaporkan ke eksekutif, kemudian diajukan untuk difasilitasi ke bla bla bla, terus hingga ke pemerintah pusat. Apakah saudara mengetahui proses hal itu? Apa perkembangannya, informasinya? Yang jelas itu domainnya ada domain sekretariat DPRD yang akan membawa surat dari DPRD kepada Bupati tentu saja. Ya, kemudian Bupati informasinya sekarang nggak ikut ya. Informasinya akan mengkonsultasikan kepada Gubernur dan juga Mendagri. Oke, saudara kan tadi sebagai wakil ya. Saudara pernah nanyain nggak? Udah sampai mana nih perkembangannya? Biasanya kan kalau suka banyak yang naik, terutama kalau itu masalah tunjangan atau kenaikan tadi. Pernah nanyain nggak? Bisa dibilang enggak ya, enggak konsen sih. Oke. Kemudian, bagaimana caranya saudara mengetahui jika tunjangan tersebut yang tadi saudara ceritakan itu mulai diberikan pada saudara selaku pimpinan dan anggota DPR? Ya biasanya informasi dari munculnya perbu peraturan bupati berdasarkan informasi dari pimpinan dan sekretariat. Mengetahui sejak kapan sampai kapan? Persisnya nggak konsen gitu. Kemudian, apakah saudara mengetahui penyebabnya kenapa saudara bisa jadi saksi dalam perkara ini? Enggak tahu. Kenapa? Ada masalah apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam perkara ini? Oke. Dianggap katanya ada selisih perhitungannya. Selisih perhitungan. Selisih perhitungan itu berdasarkan tadi BPK ya? Yang terakhir kan antara perhitungan KJPP dengan terhadap adanya selisih tersebut, apakah saudara pernah mengembalikan selisihnya? Iya, saya mengembalikan. Berapa? 117 sekian. Sama. Izin majelis akan dilakukan oleh saya. Saya beri kesempatan satu aja ya. Yang lain silakan. Baik Pak. Silakan Ibu. Iya, silakan. Saudara saksi Pak Antonius ya. Tadi saudara katakan saudara selaku KJPP. Saudara menerima pekerjaan. Nah, tadi saudara katakan berdasarkan SPK ya. Pemberi SPK itu siapa Pak? Yang bertanda tangan di dalam surat perintah kerja. Saudara tadi kan selaku KJPP yang melakukan itu kegiatan penilaian tunjangan perumahan di DPRD. Pemberi kerjanya siapa? Saudara tadi kan sampaikan saudara didatangi oleh namanya Pak Bambang. Dalam SPK itu ditandatangani kalau tidak salah seingat saya Atom. Baik, Pak terdakwa ini. Nah, posisinya atau kapasitas Pak Ahmad Atom, Pak terdakwa ini sebagai apa waktu itu? Sekwan. Apa itu Pak? Sekretaris Dewan. Oh, sekretaris Dewan ya, yang memberikan pekerjaan kepada saudara. Baik, tadi saudara katakan juga saudara sudah buku sertifikasi. Saudara sudah melakukan penilaian tadi sebagaimana saudara sampaikan, tidak perlu kami jelaskan lagi ya. Baik.
dari sisi profesional saudara. Nah kemudian pada rapat di tanggal 7 Februari 2022 saudara melakukan expose. Nah rapat yang dihadiri saudara diundang oleh siapa? Pak Bambang. Diundang secara resmi atau melalui surat undangan dari sekretariat dewan? Seingat saya melalui WA. Melalui WA dari Pak Bambang. Pak Bambang. Nah, Pak Bambang kapasitasnya di sekretariat dewan itu sebagai apa Pak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang menghubungi saudara tidak tahu. Saya Posisinya tidak tahu. sebagai apa? Yang Tidak. memfasilitasi saudara itu? Tidak Kalau tahu. jabatannya saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saudara tahu bahwa Pak Bambang itu bekerja di sekretariat Iya. dewan itu ya. Iya. Oke. Dan selaku sekretarisnya adalah Pak Ahmad Atom. Begitu ya? Iya. Baik. Pada saat saudara menyampaikan bahan-bahan expose ya sesuai dengan parameter saudara tadi sampaikan bahwa aturan-aturan yang saudara gunakan ya kan berpedoman pada ketentuan Permendagri nomor 7 tahun 2006. Betul. Apa itu Pak isi dari Permendagri itu tentang apa sehingga saudara berpedoman pada ketentuan itu? Ya. Itu adalah terkait dengan sarana dan prasarana Apa itu? di lampiran terakhir. Standarisasi apa Pak? Ya, itu halamannya banyak, tetapi Bukan, judul ya, dari Permendagri itu apa? saya judulnya lupa. Bentar. Tapi itu yang digunakan. Iya, Apa? digunakan. Poinnya apa? Poinnya adalah di halaman terakhir Ya. itu ada ketentuan Dalam lampiran maksudnya. lampiran ya. Oke, dalam lampiran. Dalam lampiran itu ada ketentuan perihal luas tanah dan bangunan untuk ketua DPRD, kabupaten kota, wakil ketua, dan anggota. Dan anggota. Ya, itu yang kami jadikan rujukan. Baik. Di situ tercantum, apakah di dalam lampiran Permendagri tadi itu juga tercantum, tadi saya sampaikan ya, luasan, baik luasan tanah maupun luasan bangunan, sehingga itu yang menjadikan parameter kepada saudara melakukan survei di lapangan dengan yang 3 lokasi tadi untuk menilai. Saudara sampaikan ada di situ. Ada, itu Yang tadi saudara kan untuk ketua 750 luas tanah, untuk bangunan 300. ada. Gitu Jelas, ya. itu secara nyata di Saudara sudah ada tercantum Ada, di situ. ada. Itulah yang saudara jadikan Ya. parameter begitu. Ya. Baik. Nah kemudian pada saat melakukan expose, saudara ingat Pak Ahmad Atom hadir waktu itu terdakwa itu? Hadir. Hadir. Artinya dalam kapasitas selaku sekretaris DPRD ya. Ya. Baik. Waktu itu rapat dipimpin oleh siapa? Atau yang hadir dulu deh. Yang hadir siapa? Yang saudara tahu, yang Ya. saudara kenal. Saya ingat saya rapat dipimpin oleh Bapak Sulaiman sebagai wakil ketua. Ya, saya tahu karena memperkenalkan diri pada saat rapat. Baik. Kemudian yang saya tahu Pak Ahmad Atom dan Pak Bambang. Yang lainnya saya tidak ingat. Pak tidak ingat. Ya. Tapi apakah ada beberapa dari fraksi atau apa saudara tidak tahu ya? Iya banyak, saya tidak tahu Banyak lagi. tidak Ya. tahu. Ada berapa? Kira-kira berapa orang Pak yang Bapak bisa? Kalau tidak salah sih lebih dari 20 orang. Lebih dari 20 orang. Pak Bambang ini hadir waktu itu? Hadir? Ada. Yang saudara tahu yang dari sekretariat dewan sendiri, selain Pak Ahmad Atom, selain Pak Bambang, siapa lagi yang hadir? Tidak tahu masih ya? Tidak tahu. Yang lain. Baik. Nah, rapat itu sebetulnya Pak, apa yang dibahas itu di dalam rapat? Memang hanya untuk memaparkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh Bapak selaku penerima kerja untuk melakukan perhitungan terhadap penilaian tunjangan penerimaan atau seperti apa? Bapak? Ya. Sehingga tadi Bapak cerita udah keluar duluan bagaimana? Ya, jadi ini sesuai dengan kapasitas saya sebagai penilai, kami adalah hanya melakukan penilaian sewa saja. Itu saja. Penilaian sewa untuk rumah apa? Rumah pimpinan dan Rumah wakil dan anggota. pimpinan untuk ketua, Ya. wakil dan anggota. Ya. Sebagaimana saudara sampaikan. Ya. Baik. Diperjelas lagi Pak. Untuk ketua tadi berapa? Kalau Bapak jelaskan tadi yang sekitar 42.800 itu untuk ketua. Ya. Betul. Nah, kemudian untuk yang wakil itu kalau untuk wakil ketua dari penilaian saudara sesuai dengan kapasitas saudara sebagai penilai publik yang mempunyai sertifikasi dan profesionalitasnya dan kapasitas saudara itu untuk wakil ketua berapa dari hasil penilaian saudara? 30 juta sekian dan 30 juta ya. 400 tepatnya. Saudara membawa dokumen sendiri waktu itu bersama siapa saudara hadir waktu itu? Waktu expose kami hanya Dari kantor KJBP-nya maksud saya. Oh, ada staff saya Ada staff Bapak ya. Oke, Bapak katakan itu dalam bentuk diekspos itu dipaparkan dalam monitor gitu. Ya, Oke, jadi Bapak menerangkan apa Pak hal-hal misalkan standarisasi tentang ini sehingga audiens peserta rapat itu paham apa yang disampaikan oleh Pak
Saudara Sakti tadi? Ya, kami sampaikan secara detail terkait dengan landasan referensi yang kami gunakan, termasuk tadi peraturan Menteri Dalam Negeri, luasannya Yang menjadi acuan ya? yang menjadi acuan, kemudian variabel apa saja, Variabelnya. kemudian sehingga terbentuklah suatu angka. Baik. Itu kami menjelaskan secara detail. Baik. Nah ini rapatlah di ruang bapak. Bapak yang mengundang, Betul. kan? Betul. Bapak mengundang. Yang diundang para pimpinan dewan saja, Yang diundang pimpinan. pimpinan. Tapi di sampingnya ada di samping ruangan gedung dewan ada namanya ruangan VIP, ruang rapat umum. Itu ada ketua-ketua fraksi. Ya Pak. Dan ini kan rapat pimpinan. Pimpinan itu ketua, wakil ketua. Ya Pak. Bapak mengundang. Oke. Pada saat Bapak mengundang, kemudian ada dialektika di situ. Pembicaraan mengenai perlunya kita menaikkan itu. Waktu itu kenaikan Bapak yang menurut keterangan Bapak di sini kan ada 50, terus 40 sekian, dan untuk anggota sekian. Nah, itu kan usulan pertama di tanggal 29. Lalu ada muncul kemudian perlu melakukan satu kajian lewat KJP. Nah, pertanyaan saya Pak yang pertama, apakah di dalam pertemuan tersebut anggota dewan telah memiliki rancangan, para pimpinan dewan telah memiliki rancangan berapa sih layaknya tuper dari proses mendengar dari beberapa daerah-daerah lain? Ada tidak? Kalau rancangan secara tertulis atau secara formal belum ada. Belum ada. Justru dari teman-teman anggota yang sering berkunjung ke Terawang ataupun ke Kota Bekasi itu mereka tahu angka. Berapa angkanya yang berkembang di dalam rapat itu, Pak? Itulah yang tertulis di dalam surat yang saya keluarkan. Oke. Untuk ketua yang layaknya itu sekitar 50 kalau tidak salah. 40, Kemudian wakil ketua diberikan itu ada 40. Ya. Terus anggota plus ada poin kedua tuh, baik. di luar daripada kendaraan dinas, ketua dan wakil ketua anggota itu masih titik-titik. Oke. Kenapa? Karena nanti akan dipertanyakan kembali kepada ketua-ketua fraksi. Oke. Itu forum yang rapat itu kan forum rapat pimpinan. Apakah ada pemikiran yang berkembang di rapat pimpinan bahwa kenaikan tuper ini juga perlu dirembukkan di dalam rapat, misalnya anggaran, rapat komisi atau rapat rapat fraksi atau rapat gabungan fraksi atau bagaimana? Jadi justru saya mengundang itu bagian daripada akumulasi dari semua kan namanya anggota dewan, ada Banmos, ada Banggar, ada wakil ketua, justru semuanya sudah menuju ke saya. Tadi saya katakan saya sudah memerlukan waktu karena sedang keadaan COVID. Nah, pada saat ketua baru dihadapkan oleh tuntutan itu, kesannya lu udah jadi ketua mau gaji gede sendirian aja. Sementara wakil ketua sama anggota sedikit. Kapan? Iya, COVID terus masih berlangsung, tekanan kuat. Soal saya ketua, ya wakil ketua juga pengen naik juga. Nah, jangan jauh dari ketua. Sementara yang terjadi sebelumnya kan jauh. Jadi- Akhirnya saya jadi mengikuti. Oke. Oke, jadi di rapat itu ada berkembang pemikiran itu bahwa ketua kok gede banget, bisa kita kecil-kecil nih. Anda kan enak aja jadi ketua kan pikirannya seperti itu. Ada pikiran Bukan seperti dari rapat, dari obrolan-obrolan selama kunjungan, selama kebersamaan, semasa Nah, pertanyaan saya di forum rapat tanggal 29 ini. Oke. Ada nggak berkembang pikiran-pikiran kuat berapa kira-kira gambaran DPRD pimpinan dewan pada rapat itu berapa sih yang layak? Itu yang tertera Pak. 50 tadi. Iya. Oke, 50. Mungkin kemudian ada penunjukan KJP, Iya. ada kajian. Ya. Pertanyaan saya yang belum Bapak jawab. Ada nggak sebuah pikiran bahwa nanti kita bawa ini ke rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat fraksi, gabungan fraksi, ada nggak di rapat itu? Oke. Karena itu justru sebelumnya ada rapat-rapat fraksi di dalam internal juga. Itu justru akumulasi dari para rapat sebelumnya, Pak. Jadi untuk balik lagi rapat gimana lagi kan jelas di situ ada poin ketiganya agar sekretariat dewan mencari
KJPP. Yang keempatnya, hasil kajian KJPP dijadikan dasar. Itu sangat jelas. Makanya saya tanda tangan. Itu untuk membentengi supaya tidak menjadi liar. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah ada rumusan 3 poin tadi, perlu KJPP kajian 4 tadi, apakah Bapak yang kemudian menginisiatif untuk mengundang rapat tanggal 7 tadi? Dari Bapak menyatakan saya mengundang. Bukan. Siapa yang Karena datang itu Bambang atas dasar akan menyampaikan sesuai dengan poin Pak Ketua yang pada akhirnya KJPP berjalan. Setelah itu KJPP akan menyampaikan. Jadi demikian. Pak, Bapak ini kan pimpinan dewan. Ya. Bambang itu kan sekretariat ya, staf sekretariat pula bagian persidangan. Bapak masa bisa diperintah? Bukan Pertanyaan kita saya- menginfokan. Iya, Pak. KJPP sudah berjalan, kemudian akan menyampaikan hasilnya. Oke. Ya kan? Bapak Terus gimana punya- Bang? Terus gimana Bang? Ya sudah, Bapak kapan ada waktu? Ya kan? Coba saya telepon dulu Wakil Ketua. Sepakatlah, bukan diperintah Bambang. Saya katakan Bambang menginfokan apa yang dihasilkan KJPP akan melakukan ekspos. Oke, Bambang menginfokan. Bapak sempat mengkonfirmasi nggak info Bambang itu kepada saudara terdakwa ini? Ini ada anak buah saudara datang ke saya menginfokan bahwa perlu ada ekspos. Saudara ini kan dengan Sekwan kan hampir level Ya. eselon 2 kan. Oke? Itu ada saudara sampaikan nggak saudara terdakwa? Pak, yang namanya Bambang itu kan bagian dari kepanjangan Pertanyaan Sekwan. saya, Itu kalau Bapak sampaikan, implementasi iya Pak saya daripada sampaikan. Sekwan. Pak nggak usah diajak saya ini Pak. Ya. Ya atau tidak? Saudara sampaikan atau tidak bahwa Bambang itu kan Tidak. Tidak. Itu aja pertanyaan saya, tidak. Lalu rapat tanggal 7 itu saudara yang mengundang? Ya, Ya. Secara formil atau bagaimana? formal. Formal, lewat surat Ya. undangan. Siapa saja yang hadir yang saudara undang di dalam rapat tanggal 7? Saya tidak ada. Saya tidak tahu. Siapa saja yang diundang dalam rapat tanggal 7? Kalau dalam undangan itu biasanya Pak ini ketua faktanya. siapa ketua fraksi, Oke. ya kan? Apa AKD atau tanggapan dewan dan wakil ketua. Berapa orang yang Bapak undang di situ? Saya lupa. Kalau AKD Bapak yang Bapak undang, terus ketua fraksi, berapa fraksi di situ? Berapa AKD di situ? Kalau Bapak lupa, saya ingatkan dalam struktur dia Bapak. Iya, kalau fraksi kan ada 5 fraksi ya. Kalau tidak salah ada 5 fraksi. 5 fraksi, AKD 1 fraksi, Satu dan fraksi. wakil ketua 3 orang. 3 orang. Berarti 5, 1 fraksi AKD, 3 orang pimpinan, ada 9. 9 itu tertera di dalam undangan. Ya. Kan, Ya. Pak, yang lebih tahu nanti Bang. Oke, baik. Nah, di dalam rapat tanggal 7 itu rapat apa yang judulnya rapat apa Pak? Yang saudara buatkan undangan itu rapat apa? Namanya rapat Ekspos. Pemaparan ekspos. Pak, kalau ekspos itu kan agenda rapat. Rapat apa Pemaparan, namanya itu? pemaparan hasil kenaikan tunjangan rumah. Pak, Hasil KJPP. apakah itu rapat gabungan fraksi? Apakah itu rapat konsultasi? Apakah itu rapat banggar? Apakah itu rapat komisi? Apakah itu rapat pansus? Rapat konsultasi. Rapat konsultasi, namanya rapat konsultasi, diundang seluruh fraksi, DKD, dan pimpinan. Apakah saudara juga menugaskan secara resmi salah satu wakil ketua? Seingat saya, sedari awal kan yang konsen di situ adalah Bang Leman. Ya, pertanyaan secara resmi penugasan kepada saudara wakil ketua untuk menghadiri rapat Tidak ada. memimpin rapat Tidak ada konsultasi. penugasan secara khusus. Nah, caranya bagaimana sehingga Pak Leman menjadi pimpinan rapat pada tanggal itu? Saya Ya, tidak tahu. Berjalan dengan sendirinya. apa karena dia hanya sendiri yang hadir wakil ketua, ada wakil ketua lain yang hadir atau bagaimana? Saya tidak tahu. Ini kan rapat penting sekali Pak. Ini menyangkut hajat bapak-bapak anggota dewan kan.
Karena waktu itu juga ada kunjungan kerja Pak Nuh, kalau tidak salah ngobrol dengan saya seperti apa silakan sampai semua berjalan. Oke, udah kita berjalan. Nah, tadi Bapak mengatakan rapat tanggal 7 itu difasilitasi oleh siapa? Ya oleh Sekwan. Sekwan. Tugas Sekwan itu apa menurut Bapak? Bagian daripada administrasi Administrasi. yang untuk mencatat serta mendata terkait hal-hal yang terkait dengan kinerja Pelayanan. Saya bacakan fungsi pelayanan, fungsi administrasi, fungsi keuangan, memfasilitasi, seperti itu kedudukan sekretariat dewan. Dia bertanggung jawab kepada Bapak atau kepada Bupati atau Sekda? Bupati. Ke Bupati, bukan kepada Bapak. Bukan. Nah, Bapak tadi mengatakan tidak ada laporan, Ya. baik dari wakil ketua yang hadir maupun Sekwan. Apakah, pertanyaan saya, Sekwan wajib melapor kepada saudara karena bukan atasan saudara? Bukan Sekwan, saudara bukan atasannya. Apakah wajib melaporkan? Kalau wajib melaporkan tidak. Tidak. Nah, seharusnya siapa yang melaporkan rapat itu? Rapat tanggal 7 itu. Ya wakil ketua Wakil yang ketua memimpin. yang memimpin rapat. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah di setiap rapat saudara terdakwa ini sebagai sekwan dapat menganulir keputusan rapat saudara? Dewan? Tidak. Tidak. Atau menambah hasil keputusan rapat saudara? Tidak. Tidak. Atau menyempurnakan hasil keputusan rapat saudara? Tidak. Tidak. Dia hanya tugasnya mencatat saja, Ya. memfasilitasi saja, melayani saja. Baik. Terima kasih. Nah, di dalam saudara kemudian mengetahui bahwa ada perubahan, bahwa tuper itu naik. Saudara tadi mendengar, bukan dilaporkan. Saudara mendengar bahwa tupernya ada kumpul-kumpul lah di dewan, istilahnya saudara mendengar. Waktu itu saudara bertanya nggak kepada dua wakil? Waktu ini wakil ya Pak Nuh ya, Pak Nuh wakil, Bu Topi wakil. Tanya nggak pada dua ini? Jadi saya katakan tadi saya tidak bertanya, tapi setelah 10 hari atau 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Ya. Nah, apakah proses untuk kenaikan tuper itu landasan keputusannya nanti apa? Bapak tahu apa? Tidak. Karena pada saat saya bertanya, gimana itu Pak? Udah tenang, beres. Beres. Selesai. Siapa yang mengatakan itu? Dari pimpinan kemarin. Akan ada kenaikan, tapi dia nggak tahu. Angkanya tidak tahu, ya harus tahu angka dan kota ya. Gitu. Angkanya saudara tidak Saya tahu. tidak tahu. Jadi tidak ada laporan sama sekali. Dari kumpul-kumpul tadi, Kan tadi Saudara dikatakan ada masa tidak kenaikan. tahu? Dikatakan ada kenaikan, saya katakan iya. Saya tanyalah wakil ketua, udah tenang beres, berarti ada kenaikan. Cuma kalau ditanya nominalnya berapa, saya tidak tahu. oke, angkanya saudara tidak tahu, tapi ada kenaikan. Ayo kenaikan. Nah, saya ke Bu Novi. Apakah Bu Novi yang juga hadir pada tanggal 29 di rapat itu? Tapi enggak rapat berempat enggak. Saya dipanggil ke ruangannya Bang Holik. Belum saya tanya Ibu. Bu, di rapat itu yang hadir siapa saja? Selain Pak Wali, Ada Bang Holik, ada Bang Mustakim, ada Bang Harto. Enggak, saya enggak ingat Bang. Ada Bambang sama satu staf sekretaris saya Pak. Enggak ada. Enggak, waktu ke ruangan Abang enggak ada. tidak ada Pak. Nah, Ibu juga sama mendengar perkembangan dinamika, ada kenaikan daerah lain ini. Tuh dibahas sehingga muncul 4 poin tadi. Nah, apakah di dalam rapat itu juga Dewan punya rancangan atau imajinasi atau keinginan berapa kira-kira yang layak? Enggak, Enggak. saya pribadi enggak. Ibu kan wakil ketua. Iya, Wakil ketua mengalami kenaikan tidak? ada kenaikan. Ada kenaikan. Iya. Ada kenaikan. Jadi ibu tidak punya bayangan apa? Enggak. Pak Nur termasuk sama. Tidak ada bayangan di rapat itu berapa kenaikan. Pak Nur kan hadir. Enggak.
Hadir tidak di rapat pimpinan? Rujukan anggota biasanya adalah masa sih daerah lain sekian, kita jauh dari itu. Layaknya Bekasi memang lebih tinggi dong. Ya. Itu aja Karena kepanakan. Bekasi kota industri Pak ya, layaknya lebih tinggi ya. Oke. Baik. Yang aktif untuk berkoordinasi terkait hal ini, apakah saudara terdakwa atau staf saudara terdakwa? Atau siapa yang aktif berkoordinasi dengan Pak Ketua? Saya. Ya, terkait dengan urusan Tupar ini. Dan KJPP tadi juga termasuk dengan Maaf, sedikit saya mengulang jadi gini. Kan dari awal saya tidak tahu respect dan kopi. Jadi kalau saya bicara tidak respect, kan saya tahu salah. Tetapi disinilah peranan Bang almarhum Haji Mustaqim yang sangat kental, ya katakanlah lewat Bang Leman. Itu. Jadi yang mengurus itu bahkan mungkin berkomunikasi dengan Bang itu, yaitu siap itu sudah. artinya Bang Leman dengan Bang Haji Mustaqim. Kalau saudara terdakwa ini aktif untuk berkoordinasi dalam rangka untuk menaikkan Tupar dengan saudara terdakwa ini kepada saudara. Ya kita kalau ngobrol-ngobrol sering di ruangan saya, gitu kan. Kadang kita di tempat kunjungan ngobrol. Tapi kalau membahas nyerempet-nyerempet ya pernah. Cuma tidak secara implisit. Ini begini-begini tidak. Hanya gambaran umum saja. Pertanyaan saya yang terakhir untuk Pak Ketua, saya mau memastikan, apakah sekretariat dewan atau sekwan boleh merubah keputusan saudara? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Apakah boleh menyempurnakan atau mengurangi keputusan saudara? Tidak boleh. Tidak boleh. Bu Nopi, apakah sama jawabannya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Menyempurnakan juga tidak boleh. Mengurangi tidak boleh. Panu? Sama. Baik. Terima kasih. Saya nggak tanya Bapak udah terima apa belum, nggak kembali. Pak KJPP. Ya, siap. Bentar aja ini yang mulia. Iya Pak, itu hak Pak. Silakan. Bapak waktu awal ini tadi dikatakan di kontak oleh saudara Bambang, betul? Betul. Awalnya. Apakah saudara terdakwa ini pernah mengontak saudara, meminta saudara untuk melakukan asesmen penilaian? Saudara terdakwa saudara ini tidak pernah. Nah, waktu saudara dikontak ini, apakah pernah saudara berhubungan dengan salah seorang anggota dewan? Tidak pernah. Jujur saudara. Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Saudara Mustaqim Tidak pernah. tidak pernah. Tidak pernah. Saudara mengenal tahu urusan pekerjaan ini hanya sumbernya satu, Ya. dari saudara Bambang. Ya. Baru nanti Bambang mengajak saudara untuk mengajukan apply untuk syarat-syarat untuk ini. Baik. Apakah di dalam proses itu dijelaskan tadi Pak Jaksa juga, Pak Jaksa saudara dijelaskan dengan baik ya, detail apa pekerjaan, berapa lama, metodologinya apa, terus harganya apa, SPK-nya juga ada. Pertanyaan saya, kalau laporan saudara itu berapa tahapan? Final report atau summary report di awal atau di perjalanan? Karena ada di SPK. Saudara pernah melaporkan itu dengan tahapan-tahapan yang ada di SPK tidak? Saya hanya melaporkan tahapannya adalah expose dan panel report. Expose dan panel report. Siapa yang meminta Anda untuk expose? Kami dapat undangan dari Pak Bambang. Pak Bambang. Saudara tahu apakah sebelum saudara expose ke tanggal 7 itu, apakah saudara pernah expose ke pemilik kerja? Tidak. Tidak. Kenapa? Sebelum final ini kan final report yang saudara expose itu final report atau abstraksi, draft, Ya. abstraksi, Ya. draft, rancangan. Ya. Apakah rancangan itu sebelum saudara memaparkan expose di depan dewan itu, apakah pernah dilaporkan atau diekspos di pemberi kerja? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena kami tidak ada undangan apapun dari sekretariat ini. Saudara ada SPK, Ya. ada pasif-pasif laporan. Siapa yang memerintah saudara harus melapor, mengekspos ke ini langsung ke ini?
Saudara siapa? Saudara terdakwa atau saudara Bambang? Saudara Bambang. Apa kalimatnya yang saudara ingat untuk ini? Ditunjukkan tanggal 7 untuk melakukan ekspos. Tanggal 7 untuk ekspos. Saudara tidak berkoordinasi. Apakah saudara berkoordinasi dengan saudara terdakwa ini untuk ekspos tanggal 7? Iya. Apakah rancangan draft yang untuk diekspos itu saudara terdakwa ini tahu isinya? Belum. Belum tahu. Belum. Belum tahu saudara. Lihat ini. Saudara tidak melaporkan juga? Belum. Baik. Nah, di tanggal 7 itu saudara diundang oleh saudara Bambang. Itu lewat WA. Ya. Agendanya cuma ekspos. Apakah di tanggal 7 itu saudara masih ingat selain Pak Leman, Pak Mustaqim, saudara terdakwa ini hadir, saudara Bambang, anggota fraksi yang lain saudara tahu? Saya tidak ingat, tapi ada beberapa fraksi yang hadir. Berapa fraksi yang hadir? Nah, di dalam ekspos itu ada tanya jawabnya. Ada tanya jawab. Apa inti dari pertanyaan yang disampaikan oleh peserta rapat tanggal 7 kepada saudara? Ya, yang saya ingat dari seberang saya yang menanyakan apa benar nilainya sebesar itu. Mereka estimasinya malah lebih besar dari apa yang kita sampaikan. Saya paparkan data-datanya, itu ada data-data lapangan. Hasilnya ada seperti itu. Apakah ada dari peserta rapat meminta kepada saudara untuk memperbaiki menyempurnakan draft? Ini kan saudara bicara draft nih. Apakah ada dari saudara yang hadir rapat itu untuk meminta saudara silahkan sempurnakan dulu? Misalnya kayak begini. Ada tidak permintaan dari anggota dewan ini? Tidak ada. Tidak ada. Dari saudara terdakwa ini ada tidak minta? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ya sudah saudara menilai bahwa itu draft final. Final. Kalau itu draft final, lalu pertanyaannya adalah kenapa laporan saudara cuma ada di ketua saja? Ya. Seperti itu jelaskan di awal tadi bahwa karena berkembang dalam ekspos adalah meminta wakil dan anggota nilainya tidak jauh dari bawah, makanya kami tidak bisa memenuhi permintaan itu. Pak, Bapak kan sudah mengeluarkan draft rancangan yang diekspos. Tadi angkanya sudah kita tahu semua. Pada saat membuat laporan, kok cuma Pak Ketua saja ini yang bertahan angkanya nih, yang gede. Kenapa Wakil Ketua dan anggota tidak? Apakah ada pesan, perintah, atau apa dari saudara pada saudara? Dan siapa yang memerintah itu? Jadi gini, ada permintaan supaya karena perbedaan terjauh itu tidak dimasukkan dalam laporan. Siapa yang meminta saudara? Seingat saya yang ada di seberang saya. Seingat saudara yang ada di seberang saudara. Siapa yang di seberang saudara seingat saudara itu? Saudara terdakwa ini? Bukan. Apakah saudara terdakwa ini pernah meminta saudara untuk merubah? Tidak. Tidak. Tapi saudara hanya membuat laporan yang hanya untuk ketua saja. Nah, laporan yang bersifat rancangan tadi kemudian diselesaikan bersifat final itu disampaikan kepada siapa? Laporan saudara. Laporan finalnya? Iya. Pak Bambang. Ke Pak Bambang. Ada pembahasan di Pak Bambang? Tidak. Tidak. Ada pertanyaan bahwa kok angkanya tidak sesuai dengan SPK ini? Tidak. Saudara tidak menjelaskan kenapa tidak sesuai dengan SPK. Oh, kalau kami sampaikan bahwa karena di dalam ekspos mereka sudah minta angka tunjangannya tidak terjauh dengan ketua, Pak, kami tidak setuju. yang memberi perintah kerja mereka anggota dewan atau sekretariat dewan. PPK-nya ini. Mohon diulangi pertanyaannya. Pak, yang memerintah saudara untuk tidak mencantumkan hasil final report KGPP untuk tiga unsur tadi, siapa? Mereka anggota dewan yang minta. Dalam forum itu, Ya, dalam forum saudara itu. mengiyakan. Saya mengiyakan karena Saudara mengiyakan. Iya. Lalu menindaklanjuti dengan membuat laporan yang angkanya cuma ketua saja. iya betul. Yang tadi saudara katakan itu yang ada di seberang saudara yang meminta. Iya. Saudara tahu enggak
apakah saudara berhak untuk menolak? Sudah kan bekerja profesional. Kalau saya misalnya berhak menolak, kalau saya nggak cocok, nggak usah. Memberi kerjanya kan saudara terdakwa ini. Kenapa saudara tidak menolak? Tapi saudara menyetujui, bahkan membuat laporan tertulisnya final report hanya ketua saja. Kenapa? Ya karena mereka mintanya nilainya tidak berlebihan kuat dan saya tidak mau menyantumkan angka itu. Saudara kan tidak mau menyantumkan angka itu, tetapi saudara mencantumkan hanya untuk ketua. Betul. Karena alasan di rapat tanggal 7 mereka menolak. Betul, untuk wakil dan anggota. Kenapa saudara, pertanyaan saya, kenapa saudara tidak menyempurnakan sesuai dengan SPK saudara, ketua, wakil ketua, anggota? Atau bodohnya aja gini deh, yang saudara paparkan yang tidak disetujui itu, kenapa saudara tidak ajukan ke saudara sekwan? Yang ditolak oleh dewan tadi. Kan itu hasil dari kajian saudara. Kenapa tidak saudara masukkan ke dalam final report KGPP yang saudara sudah lakukan kajian dengan metodologi, dengan waktu, dengan dasar hukum yang saudara pahami? Kenapa? Ada yang pesan saudara atau yang mengingatkan saudara cukup dengan ini, menekan saudara cukup dengan laporan ketua saja? Atau saya tanya mungkin, ada dari ketua ini yang mengatakan begitu? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi itu adalah menindaklanjut dari hasil forum rapat terbatas. Itu inisiatif saudara? Ya tadi kan sudah disampaikan oleh salah satu peserta bahwa karena mereka minta nilainya tidak jauh dari ketua, mereka tidak mau mencantumkan Yang pada diulang, pertanyaan saya sederhana.